Selamat teman semua, 大家都好吗？Apa kabar teman-teman semua? 大家今天早上都用餐了吗？teman-teman pagi ini sudah pada sarapan? 大家可以在评论区和我交谈 ya, teman-teman boleh merespon di kolom chat sambil saya buka materi kita hari ini ya. Oke, sambil saya share screen dulu. Oh, 我们最后是到了哪儿？37页，对吗？谢谢 Pak Johannes ya. Halaman 37 kata Pak Johannes ya. 我先看一下37页是到哪儿了。到了那个数目 bilangan ya. Berarti sampai di halaman 37 yang ini ya. Oke, 好。首先呢，要先跟大家说声真的很抱歉ya. Jadi pertama sekali saya minta maaf dulu karena hari Minggu banyak bentroknya ya. Terus kita banyak bolong. 所以真的非常抱歉ya. 抱歉itu lebih dari 对不起 ya. Jadi benar-benar saya merasa perlu minta maaf ya sama teman-teman yang hari Minggu karena banyak sekali jadwal yang bentrok, jadi kita banyak minggu yang kosong ya. 所以真的很抱歉 ya, sorry sekali. Kita ada beberapa kali ya kosong, jadi agak ketinggalan dari hari Jumat. Baik, berarti terakhir sampai halaman 37呀。好，所以今天很高兴又能和大家在今天的课堂上见面。Jadi senang sekali hari ini bisa ketemu teman-teman semua lagi dalam kelas minggu ya. 大家都好吗？我希望大家一切都顺利，然后全家身体健康ya. Jadi saya berharap teman-teman sekeluarga sehat dan selalu dilancarkan dalam semua urusan ya. Oke, hari ini sudah hadir ada Cilina, 然后 ada Pak Amin ya, ada Pak Andreas ya, 下午好 老师, ya Pak Andreas di sana sore ya Pak ya. Makanya beliau nyapa saya dengan 下午好 老师, 好久不见, 对，好久不见。我很好，你最近怎么样？Oke ya, ketikan pinnya sudah benar semua. Wah, hebat nih Pak Andreas ya, 很棒, hebat ya. 我最近也很好. Saya juga akhir-akhir ini baik ya. Terus ada Pak Johannes ya, tadi sudah bantu saya remind halaman berapa, yang dimana Pak Johannes ini kemarin ikut kopi darat ya. Nah, terus saya ingat dia tiap kali kalau sesi kelas bantu saya untuk ingatin, oh kelas kita sampai halaman berapa ya. 所以非常感谢 Pak Johannes, 谢谢您。再来是Cilina ya, 用餐了, oke ya, sudah makan, baik. 然后 ada Bu Judia, 早上好老师，我用餐了，谢谢您呢。我也用餐了，谢谢您Ibu ya. Oke, ketikannya sudah benar, saya lanjut ya. Ada Ibu Nana. 老师你好吗？好久不见。我吃过没那么多粥，没那么多粥。是什么意思？Bubur Manado. Manado 是万雅老粥. Tapi kalau dari kalimat yang Ibu bikin, yang saya tangkap, 我吃过没那么多粥. Saya pernah makan tidak begitu banyak bubur jadinya, Bu. Jadi Ibu maksudnya mau kasih tahu saya bahwa Ibu sudah makan bubur Manado kah? Kalau memang kalimatnya begitu berarti 我吃过万雅老粥. 万雅老 itu Manado. 不是没那么多itu nggak segitu banyak. Tapi Manado itu sebenarnya translatannya adalah 万雅老. Dia punya khusus ya. Jadi yang nggak punya khusus baru kita ambil dari bunyi. Tapi kalau dia punya khusus kayak Jogja, Yogyakarta, 我们说日热.
Dan kalau ngomong Rere itu seluruh internasional tahu itu Yogyakarta. Itu maksudnya yang kita bilang dia memang punya khusus. Begitu juga Manado, Wan Ya Lau. Ini Manado, Bu. Jadi kalau Ibu bilang, oh saya sudah makan gitu ya, berarti 我吃了. Karena jadi gini, 吃过 sama 吃了 itu sedikit berbeda, Bu. Sebentar ya, saya cari tempat kosong. Wan ya launya sudah ya, saya scroll aja, saya cari tempat kosong. Jadi gini, mungkin teman-teman agak ragu-ragu gitu ya. Ini Lausu lagi tanya saya udah makan belum ya? Saya harusnya jawabnya 吃了 atau 吃过 ya, Lausu ya. Ya, saya paham ya. Jadi 吃过, kuo itu sebenarnya dia nada 4 teman-teman ya. Tapi kalau dia sebagai partikel pernah, biasanya dibaca nada 5 ya. Huruf Mandarinnya sama. 过 yang melewati, yang 最近你过得怎么样的过 ya, dia harusnya aslinya nada 4. Nah, di sini dia sebagai partikel pernah. Nah, lewat kalimatnya Bu Nana ya, Sisinin Bu Nana, saya bisa jelasin lebih ke teman-teman nanti next time jawab saya sudah lebih yakin. Jadi kalau misalnya 大家用餐了吗? Misalnya teman-teman kan mau kasih tahu saya, 老师 saya sudah makan bubur Manado misalnya gitu ya. Jadi 我吃了 gitu atau 我用餐了 boleh. Terus mungkin teman-teman mau bercerita saya makan apa gitu ya. Berarti 我吃了万呀老粥 bubur, benar ya. Nah, 吃了 kenapa nggak bilang 老师我吃过万呀老粥? Kenapa? Karena 过 ini artinya pernah. Kecuali saya lagi tanya pertanyaan adalah 大家吃过万呀老粥吗? Misalnya teman-teman sudah pernah makan bubur Manado kah? Nah, jawabannya berarti yang 吃过. Jadi konteksnya teman-teman bedain ya. Kalau ini sudah makan, artinya kasih tahu saya, oh saya sudah sarapan. Sarapan pagi ini bubur Manado. Nah, tapi kalau misal konteksnya lagi nanya, sudah pernah makan? Pakai 过. Itu ya Bu Nana ya. Jadi, 也谢谢您的句子. Terima kasih buat kalimatnya Ibu. Jadi saya bisa bahas ke teman-teman, bagi teman-teman yang nanti mau jawab sudah tidak ragu-ragu lagi ya. Jadi, 我吃了万呀老粥. Ya, yang atas oke ya Bu, spellingan pininnya sudah benar semua. Untuk tanda nadanya, apa namanya, Ibu berusaha ambil ya dari yang ada tanda nada ya. Wah hebat ya, sudah berusaha. Cuman, 好久不见, punya harusnya nada 2 ya, itu saja. Yang lainnya udah benar ya. 好久不见. Karena kenapa nada 2 teman-teman masih ingat? Karena 见 nada 4. Jadi si pu berubah jadi nada 2. Kalau teman-teman ambil dari word, itu dia memang kadang-kadang tidak berubah. Karena word itu dia karena mesin ya. Dia taunya pu, nada 4, kayak gitu. Itu saja Bu dari saya untuk Bu Nana. 感谢您的句子 ya. Terima kasih Bu atas kalimatnya. Baik, kita lanjut. Jadi teman-teman, kalimat teman-teman akan jadi pembahasan buat kita. Jadi pembelajaran juga buat kita. Jadi teman-teman tidak perlu berpikir, aduh kalimat saya salah nih gitu ya. Justru saya berterima kasih ya kalau ada kalimat yang masuk, saya perlu revisi, saya bisa jelasin lebih banyak. Jadi saya paham, oh teman-teman mengambil maknanya begitu gitu ya. Oke, baik. Saya lanjut ya. Ada Pak Andreas, 老师您2周前的出差怎么样? Oh, dinas 2 minggu. 2 minggu yang lalu ya, bagaimana ya? 希望您的生意取得成功啊！谢谢您，Pak Andreas ya. Ya, terima kasih Pak Andreas atas doanya. 谢谢您的祝福。我的出差呢，就是我的事情一切都顺利ya, semuanya dilancarkan. 谢谢您Pak Andreas, 谢谢您的祝福ya. Terima kasih buat doanya. Oke, 谢谢. Ada Bu Bun Bun ya, atau Pak Bun Bun ya. Sorry ya kalau saya salah. 早上好, Nin hao. Oke, ketikannya sudah benar Bu. Baik, 谢谢大家的反应ya. Terima kasih buat respon dan interaksinya. Menurut saya ini satu-satunya kesempatan saya bisa berinteraksi dengan teman-teman. Teman-teman bikin kalimat, saya bisa kasih
revisian juga, jadi teman-teman bisa dapat, oh ya ternyata begini ya caranya ya. Lama-lama jadi tahu ya, memang dia ada polanya ya. 好，谢谢大家。来，我们看一下37页halaman 37。halaman 37 benar-benar baru selesai di bawah atau baru mulai nih? Ini sambil teman-teman screenshot dulu ya. Jadi yang tadi saya jelasin boleh kalau mau di screenshot dulu. Wan Yalau itu Manado ya. Iya, dia memang punya nama khusus. Wan Yalau Zhou 很好吃，对吧？大家都吃过吗？ini saya pakai ya. 大家都吃过吗？ Dapat artinya apa? 大家都吃过吗？ Artinya apa teman-teman? 万雅老粥很好吃，我吃过。那大家都吃过吗？ Artinya apa? Ayo, pasti sudah sedikit bisa nangkap ya. Pas banget di layar ini juga. Bubur Manado enak ya. Saya sudah pernah makan. 大家都吃过吗? Apakah teman-teman sudah pernah makan juga? Iya betul. 大家都吃过吗? Gitu ya. Dia nggak pakai le karena saya lagi bertanya gitu ya. Teman-teman sudah pernah makankah gitu ya? Sudah pernah makankah ya? Oke, Sisi ada Bu Noni ya. Terus ada Bu Ita sama Bu Nana. Ya benar ya, kalian sudah pernah makankah? Gitu ya. 不是 你们都吃了吗? Karena saya tidak menyajikan si bubur Manado gitu ya. Karena kita lagi bahas pernah makan, jadi pakai kuo. Kalau gitu berarti halaman 37 pas banget selesai di 22 juta itu ya. 好，来我们看一下38页, kita lanjut ya. Halaman 38, teman-teman boleh lihat. Ini sebenarnya ringkasan. Kita sudah bahas di slide sebelumnya, slide 37. Nah, di mana si 2, 22, terus ratusan, ribuan, itu pakai atau liang. Nah, teman-teman saya akan undang teman-teman jadi volunteer sambil kita latihan ya. Ini 2 itu pakai atau liang. Kalau dia sebagai, sebentar ya, saya kasih framing dulu bahwa dia sebagai bilangan. Karena kalau 2 dia sebagai jam perlu bacanya liang ya, liang tian jam 2 benar ya. Jadi ini konteksnya adalah angka 2, 22 dan seterusnya itu adalah sebagai bilangan. Oke, atau angka ya. Oke. Kita akan coba minta volunteer yang pertama. Baik, ada Pak Amin, oke. Min hao, Pak. 早上好，早上好, Pak. Oke. 2 kalau sebagai bilangan atau angka, maka dia pakai apa, Pak? 2 2 ya, oke. ，yeah， Saya centang 2. 谢谢您, Pak Amin ya, sudah benar. ，OK，好，老师，谢再见，谢谢。谢. 拜拜. 再来是第2 orang kedua, saya lanjut ada Pak Andreas. Nin hao, Pak. 你好，老师。 Oke, Pak Andreas, 22. Maka pakainya atau liang. 2 Ya, Kalau 22 bahasa Mandarinnya? 22。22, 很好。谢谢您, Pak Andreas. 再见。谢谢老师。不客气，不客气，再见啊. Oke, saya lanjut berikutnya ada Ibu Lina. Oke, Ibu Lina dari Pekalongan. Sebentar. 等一下. Oke, baik. 您好, Pak. 您好, Bu. 您 Oke. 好，老师，早您上好。好。 Ya, 早上好. Bu Lina untuk ratusan ya. Pai itu adalah ratusan. Ini izinkan saya untuk hapus. Pai itu ratusan, maka kita boleh pakai 2和2，2也可以。对，2个都可以，谢谢您。所以是200可以，200可以，200 itu lebih sering. 200 saya pernah dengar ada orang ngomong 200，中国人说200也有这么说，所以2个都可以，dua-duanya boleh. 谢谢您，Ibu Lina sudah benar 谢 ya. 谢老师。好呀，不客再见。气，再见。
Baik, saya lanjut berikutnya ya. Jadi kalau yang bisa 2, saya centang 2 ya. 可以200也可以200。再来是Ibu Winnie。OK 呀，Ibu Winnie 你好。早上好，老师。早上好，Ibu。来，我们看一下千ini adalah ribuan ya. Teman-teman kalau agak lupa boleh lihat ke halaman modul yang sebelumnya ya. 千 ribuan, jadi kita pakai yang mana, Bu? 2000。2000或者ya 2000 nggak ada bisa ya. Ada jarang. 2000 ya 2000 sebentar. Ada yang bocor ya. Ya, oke, sudah dibantu mute kayaknya ya. Oke, baik. Oh, dari Ibu Winnie berarti. Oke, baik, nggak apa-apa ya. Bu ini jadi jawabannya adalah 2000 ya, 2000. 对，2000。2000 ada pernah dengar tapi jarang lah. Sebenarnya 2000 ya. Oke, 再来是万。Oke, saya nggak mau jawab dulu ya. 万 ini artinya apa? Ibu ini Nin, tadi belum sempat saya ini sudah ke mute ya, nggak apa-apa. Nin sudah benar ya, 2000。再来是berikutnya ada siapa ya? Oke, ada Pak Amin lagi ya. Yang lain kalau mau tunjuk tangan boleh silakan saya unmute dulu Pak Amin. Nin hao Ya, Pak. ni hao. Wan itu artinya apa Pak? Ribuan. 4 angka. Ribuan. Iya, ribuan. Sorry, bukan ribuan. 4 angka itu adalah 10.000 Pak. 10.000 ya. 10.000 ya, 10.000. Wan itu adalah 10.000. Bagi teman-teman yang mau catat ya, 10.000. Jadi 2万 pakai 2万，2万也可以呀，2万。2万。有人这么说，2万、2万都可以。谢谢您，Pak Amin. Saya Oke, dulu ya. 再见，谢谢您。再见。 Berikutnya, oke, ada Ibu Judi ya. Baik, Ibu Judi, Nin hao. 你好，老师。 Oke, Nin hao Ibu. Sekarang kita ke 10万。10万itu artinya apa? Bu? Kalau tadi wan kan 10.000. 100.000. Iya, betul. 100.000. Disinilah perbedaan kita dengan bahasa Indonesia ya. 10 kan seolah 10, tapi enggak ya. 10 wan itu adalah ratusan ribu. 100.000. Oke, baik. Bu, kalau 100.000 kita pakai 2 atau 2? 2. Iya, 20 万. 20 万. Gitu ya. 200.000 ya. 20 万. Oh, 22 100.000 10 万. Jadi 200.000 ya. 好，谢谢您 Ibu Judi, 再见，很棒。谢谢老师。 不客气，再见。Saya mute kembali ya. Baik, berikutnya ada Pak Andreas. Ya, Pak Andreas, ni hao. 你好，老师。 Oke, kita ke 100 万. Apa itu 100 万, Pak? 100万 juta. 100 万 itu adalah juta ya. Juta. Maka pakai bisa 2 bisa 2. 呀，很好，200万可以，200万也可以呀。谢谢您，Pak Andreas。再见，Pak。老师，谢谢。不客气吧，saya mute kembali不 ya. 客气。 Sorry ya, saya mute kembali. 再见, Pak. Berikutnya ada Ibu Lina. Oke, Ibu Lina, ni hao. 你好，老师。 Oke, ni hao. Kalau 1000万 artinya apa, Bu? 10 juta, 老师。 Betul, 10 juta ya. 10 juta itu adalah 1000万. Nah, maka boleh pakai 2000万， 也2000万都可以，老师。 Oke, jadi caranya adalah gini, Bu. 2000万也可以2000万. Jadi 也可以ya di depan dulu baru 2000万. Boleh sekali lagi cara jawabnya dalam kalimat? 2000万也可以2000万。 Itu satu cara. Kalau Ibu misalnya bilang, Lalu saya mau depannya semua baru ya 可以 ya belakangnya. Jadi misalnya 2000万可以
2000万 也可以. Kalau mau begitu juga bisa. Ya, jadi ada beberapa cara jawab ya. Dua-duanya benar. 谢谢您, Ibu 谢谢 Lina. 老师。不客气，再见. Saya mute kembali, kemudian terakhir ya. Oke, tadi 2000-nya saya lupa centang ya. Boleh 2000, boleh 2000 ya. Oke, kemudian terakhir. Kita lihat masih ada yang, siapa yang masih tunjuk tangan. Baik, ada Ibu Judi. Ibu Judi, Nin hao. Nah, Laos. Ya, baik. Terakhir ya, Bu. Kalau I berarti apa, Bu? Jadi ini apa? I itu adalah Ya, apa? ratus. 100 juta. Iya, 100 juta ya. Jadi kita boleh pakai yang mana, Bu? Atau liang? Yang I. 呀， 两 2亿 亿。 也可以，2亿也可以ya. Sebenarnya dua-duanya boleh ya, Bu. Oke, 谢谢您 Ibu Judi. Boleh 谢谢老师。也可以2亿. Tapi memang lebih sering kita dengarnya 2亿 gitu ya. Iya. 谢谢您, Bu. Kalau 1000 juta, 1000 juta. Jadi 1000 1 M juta. itu apa Laos? Oh, itu 1 M. berarti 10亿. 1 10 亿, terus 10 Oh,亿. 10 亿. Ya, 10亿 Oke. itu 10 sama I. I yang ini gitu ya. 10 Ya,亿itu ya. adalah 1 M. 好，谢谢您，谢谢。Ibu Judi. 再见. Ya, 谢谢老师， terima kasih. 再 Ya, 见。 再见. Baik, untuk bilangan sudah beres. Sebentar ya, sambil saya lihat apakah ada pertanyaan dari... Oke, ada Ibu Cai Taoyin ya, sudah hadir ya. 早上好老师, iya saya baru baca ya. Baik, kemudian ada Pak Jose. Bilangan-bilangan ini perlu dihafal ya, tidak ada petunjuknya. Oke, sebenarnya sudah ada Pak. Bapak ada ikut sesi-sesi sebelumnya yang bahas di halaman 37 dan mundur ke 36? Saya pastikan dulu. Kalau memang belum ikut, wajar Pak, bingung. Tapi kalau sudah ikut, ini petunjuknya. Baik, kalau memang belum ikut, nggak apa-apa Pak. Kalau sudah ikut, berarti saya ada miss gitu ya, saya jelasin. Tapi kalau memang Bapak belum ikut yang sesi sebelumnya, kayak halaman 37, 36, 35 ya, sebentar saya scroll. Berarti nanti nggak apa-apa Pak. Bapak boleh dengar ulang rekaman, karena itu dulu baru ini. Kalau keloncat itu memang bingung, wajar ya. Jadi pantas pertanyaan Bapak adalah apakah tidak ada petunjuknya? Ada Pak. Nah, jadi ada petunjuknya di mana saya bahas dari 2, terus 10, 200 ya. Itu naik pelan-pelan kayak gitu Pak. Ya, jadi nggak apa-apa. Nanti boleh dengar ulang rekaman baru dapat puzzle-nya. Oh, nyambung ke yang sekarang kita bahas. Jujur, sekarang yang kita bahas, sebentar. Sorry ya, saya kelewatan. Nah, yang kita bahas halaman 38 ini cuma kesimpulan, Pak. Jadi wajar ya, maksudnya, ada petunjuknya nggak? Ada, Pak. Ya, sampai beberapa sesi sebelumnya, kalau yang rekaman hari Minggu ya, Pak, Bapak carinya rekaman hari Minggu, jangan Jumat, karena beda urutan gitu ya. Jadi kalau Bapak cari yang rekaman hari Minggu ini, cari yang rekaman Minggu, 2 minggu sebelumnya gitu ya. Jadi dia lengkap. Urutannya sama, itu di mana saya jelasin tutup buka. Ya, tutup buka angka 0 untuk bisa baca bilangan di bahasa Mandarin. Di situ jelas ya. Oke, sisinin Pak Jose ya, kejawab ya. Baik, kita lanjut berikutnya halaman 38 masih di mana kita latihan. Nah, latihan ini adalah saya minta teman-teman untuk menggunakan liang atau mengisi yang kosong ya. Jadi gunakan 2. Oke, dua-duanya artinya 2 ya. Jadi gunakan liang atau untuk mengisi yang kosong. Kita lanjut ke partisipan berikutnya. Ada Ibu Cai Taoyin. Oke, Nin hao Ibu. 早上好。早上好，老师。 Bu, silakan kalimat nomor 1 dibaca dan jawabannya silakan Bu. 请妈妈 啊， 妈妈买了2公斤苹果。 很好，妈妈买了. Ini ma yang kedua bacanya ringan, yang nada 5. Jadi mama 买了2公斤苹果. Boleh sekali lagi Bu? 妈妈买了2公斤苹果。
Ya, 买了2公斤苹果. Jawabannya udah benar 2 ya. Mama, Ibu boleh ikutin saya? 妈妈 Iya, 买了2公斤苹果。 Oke ya, sudah benar semua. 谢谢您 Ibu Cai Taoyin. 再谢谢。见. 不客气. Wah, sudah benar ya. Jadi 2 公斤. Kenapa? Karena total 2 kilo ya. Total berarti pakai 2. 再来是 berikutnya ada Ibu Ita. Oke, Ibu Ita nih hao. Sorry, saya salah pencet. Ibu Ita nin hao. 您好，老师。 Nin hao. Baik, kita lihat nomor 2 ya. 现在1、2、3. 现在是下午2点。 Ya, 下午, sianya 4 ya, nada 4. Sekali lagi boleh. 现在是下午2点. 现在是下午2点。 下午2点, sore jam 2. Jawabannya sudah benar. 谢谢您, Ibu Ita. 再见. 谢谢老师，再见。不客气, 再见. 谢谢您. Kita mute kembali. Berikutnya nomor 3. Baik, nomor 3 saya minta lagi Pak Amin. Oke, 您好 Pak. 你好，来，我们看一下第3nomor 今天是我们到中国的第2天。第2天, hari kedua ya, urutan. Jadi hari kedua. 谢谢您 Pak Amin, sudah benar 谢谢 ya. 老师，不客气，再见。今天是我们到中国的第2天, hari kedua. Ada ti ya, kedua. Urutan berarti pakai ya. Ini kita review dan refresh lagi tentang dan 2 ya. Baik, nomor 4, 第4, 我们再看一下有谁. Ada Ibu Lina ya, Ibu Lina Pekalongan. Nin hao Ibu. 您好，老师。 Nin hao Ibu. Silakan nomor 4 Bu. 我家有2台电脑。 Oke, 我家有2台电脑 pakai 2. 对, karena jumlah ya total ya. 谢谢您 Ibu 谢 Lina. 谢老师。 Ya, 不客气，再见. Berikutnya kita lihat ya. 2台. Tai ini adalah kata bilangan untuk komputer boleh, TV juga boleh ya, radio. Jadi barang elektronik bisa pakai tai untuk sebagai kata bilangannya ya. 我家有2台电视，我家有2台电脑，2台 2 ya, karena jumlah jadi pakai 2. Nah, ada 3. Baik, 我们再看第5, nomor 5. Berikutnya ada Ibu Judi. Oke. Nin hao Ibu. 你好，老师。 Oke, silakan Bu nomor 5, 第5. 我们每星期 sorry ya. 我 Selasa. 们每星期二参加蔡老师的回答节目. Oke, Ibu boleh 节目。 saya baca ya. 我们每星期二参加蔡老师的回答节目. Boleh sekali lagi Bu? 我们每星期二参加蔡老师的回答节目。 Oke, 谢谢您 Ibu Judi. Ya, baik, saya mute kembali ya. Sudah bagus ya. Bu Keci. Ya, mungkin Ibu bingung ya. Sekarang kan sudah ganti Singcisan. Ini masih modul lama ya. Dulu kita program menjawabnya hari Selasa. Terus kita memang pas banget 2. Maksudnya, 2 itu kan termasuk Selasa kita pakai Singci. Nah, begitu juga Singci sebenarnya mungkin teman-teman sudah tahu ya. Jadi Singci itu Selasa, dia sebenarnya urutan, benar nggak? Dari Senin, Selasa, Rabu. Jadi udah pasti pakai Singci. Dan memang nggak ada kosakata Singci Liang ya, gitu ya. Adanya Singci Selasa. 我们每星期二, 每 itu setiap hari Selasa, 参加 mengikuti 蔡老师的回答节目. 回答 itu menjawab, 节目 itu program ya. 回答问题节目 kalau mau lengkap atau 回答节目 sudah cukup ya, program menjawab. Oke, 第6再来是最后一题
soal terakhir, 我们请一下 Ibu Cai Taoyin ya. Saya undang lagi Ibu Cai Taoyin ya. Nomor 6. Nin hao Ibu. 老师你好， Oke, Nin hao. Ibu nomor 6 silakan. Di 6. 1, 2, 3. 这双鞋是20万块钱。 Iya, 20 wan ya, 20 wan itu 200.000 ya, jadi pakai dan memang ada udah nggak bisa pakai liang ya, Ibu langsung tahu ya. Oke, Xie Nin Ibu sudah bagus ya, 很棒. 再见 Ibu. 再见。 Ya, 不客气，再见, saya mute kembali ya. Baik, jadi 这双鞋是20万块, betul. Kalau nggak dipakai 10 masih ragu, oh 200.000 saya coba tutup dulu gitu ya. Tapi karena ada 10, oh kebantu langsung Ibu tahu ya, hebat ya. Jadi 这双鞋是20万块钱，20万块钱，20万块人民币。钱kalau ini teman-teman, Lalu saya nggak mau pakai钱, mau pakai RMB boleh nggak? Langsung satuan uangnya negara tersebut boleh. 人民币. Jadi teman-teman mungkin hari ini jadi tahu juga, oh RMB itu singkatan dari 人民币 ya. 人民 itu people, 币 itu adalah uang. 人民币, sebentar ya, saya tulis agak rapi ya. 人民币, 币 itu adalah uang. Kayak 我们说 ada negara-negara pakai pi, contohnya mapi. Mapi ini ringgit Malaysia, Malaysia ada mapi. Terus ada sinpi. Sinpi, apa itu sinpi? Pasti bisa ketebak. Sinpi itu apa? Ya, dolar Singapura, dolar, ya SGD, Xie ini Ibu Cai Taoyin gitu ya. Jadi ada beberapa negara pakai pi. Kalau kita pakai rupiah, 我们说 tun ya. Beberapa sesi mungkin ada pernah dapat tun atau ini tun. Jadi ini juga baku. Baku artinya seluruh dunia tahu gitu ya. Begitu kita bahas tentang rupiah, orang akan bilang ini tun. Begitu bahas tentang ringgit Malaysia, mapi. Dolar Singapura atau SGD, mereka akan tahu oh Sinpi gitu ya. 人民币就是这个币. 好, sampai di sini oke untuk masih ada, 对不起, masih ada 4 soal lagi di bawah ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, untuk 20 wan itu tidak ada masalah ya. Jadi buka tutup ya. Tutup 4. Habis itu sisa berapa dibaca dulu, baru buka lagi, dilengkapi yang kita tutupin. Itu ya, teknikalnya akan selalu begitu. Semoga rumusnya bisa teman-teman bawa, mau angka berapapun, nggak jadi masalah ya. Oke, sebentar, ada pertanyaan lagi. Maksudnya, apa bisa digunakan untuk tawar-menawar harga, Laoshi? Pak Suyosan maksudnya le 可以吗? Saya belum nangkap Pak. LEKEYI maksudnya apa Pak? Saya belum nangkap maksudnya pertanyaan Bapak, apa bisa digunakan maksudnya? Bapak boleh coba tuliskan lebih jelas ya. Nanti kalau memang saya langsung jawab. USD itu adalah 美金 atau 美元 dari 美国 yuan itu juga uang ya. 美金 美元 ini dua-duanya boleh adalah US dollar. Ya, ini pertanyaan Bu Judi. Pak Suyosan mungkin boleh diperjelas pertanyaannya ya. Saya tunggu ya sambil saya lanjut ke nomor 7. Nomor 7 ya. Baik. Berikutnya adalah Pak Andreas ya. Pak Andreas, ni hao. 你好，老师。 Ni hao Pak. Silakan Pak, nomor 7 gimana cara baca 2 ya. Oke, silakan Pak. 1, 2, 3. 我的手机号码是081234567866。很好ya, sudah lancar banget ya. Jadi, 我的手机号码是0812
3、4、5、6、7、8、6，很好Pak Andreas ya. 谢谢您 pakai 2 sama 1 1 ya khusus untuk angka-angka tunggal. 再见吧，谢谢您。谢谢老师。不客气Pak, 不客气. Oke ya, baik saya mute kembali ya. Jadi ini bacanya 2 sudah tahu sama 1 kalau kita nyebut angka 1-1 ya. Baik, kita lanjut lagi. Nomor 8 ya, tipa. Sebentar, sebelum saya lanjut ya. Sambil saya lihat pertanyaan masuk, jadi kalau memang berhubungan langsung dijawab ya. Jadi teman-teman tidak tunggu lagi sampai program menjawab. Saya pernah dengar rupiah, rupi. Bu Susanti ya, oke baik. Yang saya tahu sih ini tun secara internasional, artinya semua negara tahu. Tapi kalau rupi ini mungkin karena translatean dari rupiah gitu ya, itu Bu. Ya jadi memang ada yang maksudnya kayak translatean, ada yang memang akhirnya dibikin jadi standar internasional. Jadi semua negara tahu ini tun gitu ya. Jadi kalau nanti keluar pun kita bilang ini tun, mereka paham karena sebahasa gitu ya. Kayak gitu Bu. Tapi kalau rupi saya dulu pernah dengar tapi memang tidak resmi. Nah, teman-teman kalau mau lihat resminya itu bisa buka TV, dengerin berita. Nah, itu berarti kita tahu oh ya ini yang diakui maksudnya secara internasional gitu ya. Kalau rupiah India ya, rupiah India sebentar ya, 我想一下哦，印度。rupiah India saya belum pernah ya Bu Judi ya. Belum pernah ke sana juga. Terus belum pernah kepake juga ya, sorry ya. Nanti saya coba cari ya Bu Judi. Ya, yang sering kepake itu yang tadi ya kesebut. Jadi kita memang notice gitu ya kayak yen Jepang, terus yang tadi kita bahas ya USD, SGD, terus Malaysia Ringgit, terus RMB gitu ya. Kalau rupiah India, saya coba cari ya Bu ya. Jujur saya nggak tahu. Oke, baik. Sebentar. Nomor 8 ya, kita lanjut dulu ya. Jadi pertanyaan Bu Susanti ya. Sudah kejawab. Kemudian berikutnya ada Ibu Shirley. Iya, Nin hao Ibu Shirley. 你好，老师。 Oke, Ibu nomor 8 silakan. Nomor 8. 我的座位号是205。205, R-nya ditekan. Boleh lagi Bu? Iya, 205 sudah benar ya. R-nya nada 4. Baik, sisinin Ibu. Jadi bacanya R ya. Terima Ibu Shirley. 再见. Baik, saya mute kembali ya Ibu Shirley. Jadi ini bacanya gitu ya. 205. 我的座位号. 座位itu adalah tempat duduk. Kayak misalnya teman-teman mau pergi nonton, kasih tiket lah ke si petugas gitu ya. Nah, boleh kasih tahu dia, oh, 我的座位号是205. Jadi dia juga gampang, oh 205 berarti dari sini Bu. Nah, kemana gitu ya. Contoh-contoh ya. Jadi teman-teman juga bisa praktekin seperti itu ya. 我的座位号是205. 好，再来是第9，还有谁举手呢？ OK， Ibu Ita. 您好 Ibu. 您好，老师。 Ya, Nin hao, silakan Bu, nomor 9. Ya. 昨天是2月2号. Wah, 很好ya. Udah tekan semua, udah tahu nada 4 ya. Benar, udah bagus semua ya. 谢谢您. 昨天是2月2号. Kemarin ada tanggal 2 Februari. Ini cuma contoh kalimat ya. 谢谢您 Ibu Ita, sudah benar semua. 再见. 谢谢老师，再见。不客气 ya. Oke, baik. Lanjut berikutnya nomor 10 terakhir. 我看一下还有谁举手. Oke, baik. Pak Amin. Pak Amin, 您好. 哇，很少啊，星期日举手。对啊，大家可能都开始忙了ya. Mungkin teman-teman sudah mulai sibuk ya, hari Minggu ada acara. 好，第10来 Bapak silakan. 这2瓶葡萄就是200万印尼盾。 Iya, boleh 200万也可以。200不可以。对，两个都可以呀。Tapi yang depan cuma bisa 2瓶呀。Oke, 谢谢Pak Amin. Saya mute kembali ya. 谢谢您，再见。
Oke, baik. Jadi, 这两瓶葡萄酒, penggalannya gini, sampai 酒. Ya, jadi 这两瓶葡萄酒, 2 botol wine ini, gitu ya. 这两瓶葡萄酒是200万印尼盾 atau 200万印尼盾. Itu dua-duanya boleh ya. Jadi depan cuma boleh liang, yang belakang boleh boleh liang ya, karena pai itu boleh pai, boleh liang pai, 2个都可以ya. 2 juta rupiah. Sorry, ini saya hapus ya, biar teman-teman nggak bingung apa ya bahasanya sudah makan. Ini yang tadi depan. Oke, saya hapus dulu. Nanti saya balik ke chat. Teman-teman tanya apa ya? Oke, ini masih ada. Oh, 我看一下. Jadi nomor 10 itu adalah 2瓶葡萄酒. 2瓶葡萄酒是200万印尼盾 atau 200万印尼盾 ya. Baik. Oh, Lupi kata Pak Jose. Di kamus ya Pak ya? Ini rupinya maksudnya rupenya India atau rupiah Indonesia? Kalau rupiah Indonesia yang di modul kita ya, ini tun. Ya, nanti saya langsung cari di Google ya. Teman-teman sabar ya, India rupiah. Kalau Australia dolar itu adalah Au Yuan atau Au Pi, Autalia. Autalia kan Australia gitu ya. Nah, sebenarnya lumayan gampang dengan kita mengenal nama negara. Oh, berarti Au Pi atau Au Yuan, 美元的元 itu adalah Australia AUD ya, Australia dollar. Sebentar, AUD. Ya, kayaknya teman-teman penasaran banget ya. India ya. Oke, baik. Terus kalau pound sterling itu adalah mata uang negara Inggris ya, pound sterling. Itu pakai Inggris, negara Inggris itu adalah ingkuo, benar. Jadi ini dia pakai ingpang. Ya, beda sendiri ya. Ingpang itu adalah pound sterling. Kemudian kalau euro, tahu negara, benua Eropa. Benua Eropa bahasa Mandarinnya apa teman-teman? Ozhou itu benua Eropa ya. Berarti, ayo, kan tadi saya bilang lumayan gampang nih dengan tinggal teman-teman hafalin nama negara atau benua. Nah, kalau gitu pertanyaan saya, euro adalah, ayo boleh tebak ya. Ya, OP atau memang lebih seringnya pakai Ouyuan. Ya, ini preferensi ya, OP atau Ouyuan. Ya, Ouyuan boleh. OP juga boleh. Yang lebih sering yang ini, yang saya centang ya. Xie nin Ibu Cai Taoyun. Kalau Korea itu won ya. Oke, Korea. Sorry, mungkin saya pakai won ya. Kalau Korea kan terkesan nama negara. Mata uang Korea, gampang teman-teman, seperti tadi saya bilang bahwa kalau kenal nama negaranya itu kebantu. Won. Itu adalah negara Korea apa teman-teman? Negara Korea? Pasti tahu lah ya. Han, iya Hankuo berarti Hanpi. Seperti itu ya, won. Jadi kebantu. Ya, Hankuo negaranya, kalau won itu adalah mata uangnya, woman show Hanpi. Kebantu nggak? Kebantu ya. Jadi Hankuo, oh Hanpi gitu ya. Oke, baik. Rupiah sudah rupiah lagi ya. Mata uang India, rupiah ya. Dibantu sama Pak Johannes, baik, sudah dibantu into Lupi. Oh, ini berarti rupiahnya India ya, bukan rupiahnya Indonesia. Oke, baik. Teman-teman sambil screenshot, kelihatannya teman-teman sangat penasaran dengan India gitu ya. 我找一下啊。
Iya, betul ya. Into, lupi. Oh, berarti ini ya, Bu, INR. Ya, yang dibantu cari sama Pak Johannes ya. Sekalian berarti mungkin tadi Bu Susanti yang tanya lupi, itu berarti rupe, bukan rupiah, Bu ya. Oke ya, saya menyalin dari Google ya, bukan saya ciptakan sendiri. Jadi itu India. Into lupi ya, yang diketikin sama Pak Johannes saya tulis aja ke layar biar teman-teman bisa lihat ya. Itu INR yang tadi dibantu sama Cilina ya. Jujur saya baru tahu juga ya, saya nggak perhatikan yang India atau Puji ya, sorry ya teman-teman ya. Into sorry ini ketutup lagi, sebentar. Saya izin ya tulis pininnya di atas, di halaman atasnya ya. Nah ini into ini India, lupi, rupe ya. Gini ya tulisannya ya. Iya, 不好意思同学们, saya nggak gitu perhatikan yang India, terus nggak pernah tukar mata uang India, jadi baru tahu juga dari teman-teman ya rupe. Oke, ini ya, Sisi Pak Johannes ya sudah bantu kita cari juga ya untuk rupe. Jadi sekalian mengklarifikasi ya Bu Susanti, mungkin Ibu pernah dengar lupi, ini mungkin ini maksudnya Bu ya. Berarti ini rupe, mata uang India, bukan rupiah. Yang rupiah memang dari dulu tun, seingat saya. Hokkien juga kita bilang tun. Ya, kayak gitu Bu ya. Oke, berarti sudah jelas semua ya. Baik, silakan yang mau screenshot. Into ini India ya. Into ini negara India. Bukaci Bu Judi ya, sudah kejawab semua ya, mata uang tadi Australian dollar, terus pound sterling, kemudian euro. Ya, sorry juga ya teman-teman ya. Ingatnya yang kayak Australian dollar, pound sterling, euro, karena dia mungkin muncul kayak di IHSG. Jadi kalau kita dengar berita ekonomi, dia muncul. Ya kan, dia muncul, Aoyuan Dui, Shema. Misalnya Australian dollar ke apa, berapa gitu ya. Dulu kalau bikin berita biasa gitu. Jadi kebantunya tahu kosakatanya dari situ sebenarnya ya. Jadi kalau teman-teman kayak berminat, boleh sebenarnya misal level saya sudah bisa nonton berita, ke situ teman-teman bisa dapat banyak kosakata tambahan. Hanpi berarti Korea gitu ya, contoh ya, itu kebantu sekali ya. Oke, sudah teman-teman. Oke, Pak Suyosan ya tadi yang saya tanya, misalnya harga obat 200.000 ditawar 150 karena rasa kasihan digunakan 20 万了，可以15 万. Begini pertanyaannya. Saya masih belum nangkap Pak, sorry banget. Le, 可以. Maksud Bapak le-nya partikel, 可以-nya boleh gitu ya Pak ya? Atau gimana? Misalnya harga obat 200.000, ditawar 150 karena rasa kasihan digunakan. 20 万了，可以15 万. Begini pertanyaannya. Bapak, mungkin saya boleh minta kalimat lengkapnya. Bapak maksudnya mau gunakan bahwa 200.000 rasa kasihan aja. Jadi boleh nggak kasih saya 150 gitu maksudnya. Gitu ya Pak ya maksudnya, atau gimana? Karena dari kalimat Bapak saya sorry banget masih belum nangkap ya. Jadi 20 万 itu udah benar Pak, 200.000. Terus kalau 15 万 150.000 itu juga benar bahasa Mandarinnya. Nah cuman maksudnya le, 可以. Le-nya sudah ya gitu ya. Kalau iya berarti kalimatnya nggak kurang tepat Pak. Jadi maksudnya kalau misalnya mau tawar-menawar, sebentar ya, ini sudah, saya tulis saja di tempat kosong ya. Ya, jadi Bapak kita mentranslate bahasa Mandarin itu nggak bisa kayak
bahasa Indonesia kosakatanya apa, langsung kita masukin. Nggak bisa, Pak. Makanya saya juga bingung ya, maksudnya le, terus habis itu kei. Jadi gini, Pak, kalau misalnya orangnya bilang 20 gitu ya, terus kita mau tawar 150 gitu ya, Pak. Gitu kan konteksnya ya. Kalau gitu, maka Bapak boleh bilang, bolehkah gitu kan, kita mau nawar ya. Jadi misalnya dia buka harga 200.000, nah Bapak boleh tawar 可以15万吗? Sebenarnya sih kalimatnya cuma begini aja, Pak. Apakah boleh? Ma ini kan apakah, apakah boleh? 可以 kan boleh gitu ya. Jadi bolehkah 150.000. Jadi sebenarnya masih sama sih kalimatnya ya, nggak ada yang khusus buat tawar pakai kalimat ini. Nah, yang lain nggak boleh pakai. Nggak, masih umum, Pak. Jadi bolehkah 150.000, kayak kita nawar di Indonesia kan, misalnya, oke, saya buka harga 200.000. Nah, boleh nggak 150 aja, Pak? Gitu ya, misalnya saya nawar. Nah, sama, boleh nggak 150 aja? Jadi, 可以15万吗? 15 万sama, Bapak sudah tahu bahasa Mandarinnya ya, 150.000. Nah, bolehkah 150.000 gitu ya, bolehkah? Nah, ini Pak. Jadi nggak pakai le ya. Le itu kan artinya sudah ya. Jadi bolehkah 150.000? Ini ya maksudnya Bapak mau nawar 150.000 ya. Nah, ini Pak kalimatnya ya. Baik, sudah kejawab ya. Saya lanjut dulu ya sambil tunggu teman-teman mau screenshot. Tugas memperkenalkan diri berarti sudah ya? Benar nggak? Kayaknya kita ini dulu baru ke bilangan. Itu emang halaman 40. Teman-teman boleh bantu saya lihat juga. Yang hari Minggu. Sudah, tuh. Oke, baik. Ini sudah ya, 15万. 可以15万吗? Gitu ya. Kalau misalnya tidak ada angka pasti ya boleh bilang 可以减价吗? Kayaknya kita nanti dapat di modul 2 ya. Saya lupa ya, kita akan ada tawar-menawar harga di conversation. 可以减价吗? Apa itu 减价? Kalau teman-teman bilang, oh boleh kurangin harga nggak? 减 itu kurang, 价 itu harga. Jadi boleh kurangin harga. Maksud saya, frasenya akan tetap begitu. Boleh bla bla kah gitu ya. Boleh beginikah? Boleh begitukah? Ya, dia frasenya akan sama. Tinggal masukin kosakata ya. 减价 itu kurangin harga. Kalau kebetulan teman-teman bilang, ya udahlah suruh dia kurangin harga. Nah, suruh dia buka harga yang kurangnya berapa gitu ya. Nah, ini boleh pakai 减价 ya. Wah, sudah siap-siap mau belanja ya. Oke, baik. Kalau ini sudah halaman 40 sudah, berarti kita lanjut dulu yang skema kalimat. Skema kalimat sudah? Halaman 41. Halaman 41. Sudah? Skema kalimat ini sebenarnya diringkas dari semua kosakata dan frase kalimat yang ada di modul 1 ini. Jadi tujuannya adalah mungkin lebih memudahkan teman-teman kalau misalnya, oh konteksnya saya mau tanya tentang berapa bersaudara dia, maka saya pakai konteksnya skema 1, tinggal diganti-ganti gitu ya. Jadi teman-teman harusnya belum ya? Baik, kalau begitu nggak apa-apa, kita langsung bahas skema kalimat. Saya butuh juga volunteer untuk baca. Jadi sebenarnya ini lebih ke praktek ya. Jadi saya butuh teman-teman untuk partisipasi baca. Kalau saya bacakan doang bakal bosan ya, bakal ngantuk. Jadi skema pertama itu ada A dan B, di mana kita akan latihan conversation ya. Teman-teman tinggal mengganti sesuai kondisinya teman-teman ya. Jadi kalau yo itu berarti mempunyai ya. Ini saya lagi bahas yang B. Teman-teman ketemu ya. Misalnya contoh kalimat A, 你有哥哥吗? Apakah kamu punya koko atau kakak laki-laki? Kalau 老师 si 哥哥 saya mau ganti 姐姐弟弟妹妹 boleh? Boleh ya. Jadi 你有 siapa gitu ya. Jadi begitu juga ini kan anggota keluarga. Kalau misalnya kita mau bilang 你有笔吗? Kamu ada pen nggak?
Jadi misal kita lagi mau nulis, kita nggak bawa pen, kita boleh tanya orang samping, "Niopi ma?" Jadi maksud saya skema kalimat ini, teman-teman silakan pakai, silakan modif, silakan ganti dengan kosakata yang sudah kita pelajari. Harusnya ini berguna banget untuk patokan conversation basic. Itu maksudnya ya. Jadi kenapa kita butuh untuk latihan supaya teman-teman lebih paham, oh ada berarti yo. Negatif formnya berarti meyo. Nah, tinggal diganti aja kosakatanya ya. Oke, kita coba dulu skema pertama. Saya minta tolong ada Ibu Susanti ya, Ibu Susanti. Kemudian partnernya adalah Pak Amin ya. Oke. Nin hao, ni men hao. 你好，Yeah， 好，老师。 Oke, Bu Susanti juga sudah hadir ya. Baik, Bu Susanti jadi A, kemudian Pak Amin jadi B ya. Silakan. 1, 2, 3. 你有可可吗？ Ya, nio ke jadi G itu bacanya tidak ada angin, jadi bersih. Kalau istilah saya, nio ke ma. 你有可可吗？ Ya, oke. 我有一个哥哥， Mhm. 一个哥哥，我有一个哥哥，OK，我有一你呢？个哥哥，你呢你呢？ ？OK，我有2个弟弟，我有2个弟弟，1个妹妹。一个妹妹，berarti 没有哥哥，对吗？我没有哥哥，没有姐姐。没有姐姐，OK。Kalau gitu Ibu boleh di depan jawab dulu，我没有哥哥，我有一个弟弟，sorry，两个弟弟，一个妹妹，gitu ya Bu ya? Oke. Boleh sekali lagi untuk jawabannya? 我没有哥哥，我没有哥哥，我有2个弟弟，1个妹妹。 Ya, 很好ya. Sudah benar jawabannya ya. 谢谢您 Ibu Susanti dan juga Pak Amin. 再见。谢谢老师。 不客气，再见. Saya mute kembali ya. Baik, kemudian di bawahnya lagi ada Ibu Margareta sama Ibu Winnie. Aku panggil sekarang. Ya, gimana hao? Halo, Laser. Oke, baik ya. Sudah bersama saya berdua. Ya, Ibu Margareta, kita ke skema kedua ya. Ibu jadi A, kemudian Ibu Winnie jadi B untuk skema kedua. 来，我们开始，kita mulai ya. 1、2、3。你在哪儿学习汉语？呀，你在哪儿学习汉语？我在 New Normal 学习汉语，你呢？ 我也是在 New Normal 学习汉语。 Oke ya, sudah benar. Nah, sekarang boleh saya kasih biar ganti yang lain. Kalau new normal kan tempat institusi. Nah, sekarang kita kalau pakai buat misalnya lokasi. Ya, lokasi itu tempat. Contohnya gini, daerah. Misalnya Bandung. Bandung bahasa Mandarinnya apa? Wanlong. Nah, Wanlong. Oke, baik. Sekarang cara kita untuk menjawabin Wanlong ke dalam kalimat gimana? Boleh sekali lagi Ibu Margareta A. 我在万隆学习汉语，你呢？ Oh, oke, baik. Nggak apa-apa ya. Mulai dari situ, Bu Ini silakan. A ya, 老师。 A, berarti Ibu jadi A. Betul. Ibu jadi A, yang bawah. 我也。我也在万隆学习汉语。 很好，我也在万隆学习汉语. Kenapa? Karena jawabannya sama ya, jadi boleh pakai ye. Nah, tambahan aja, kalau misalnya Lausu ternyata jawaban yang atas sama bawah beda, artinya beda tempat nih. Jadi kalimatnya gimana Bu ini? Kalau misalnya Ibu ternyata belajarnya di Jakarta, misalnya. 我在耶加大学习汉语。 对，很好. Jadi ye sama shi-nya kita boleh buang ya. Jadi 我在雅加达学习汉语. Ya, 谢谢您 Ibu Winnie dan Ibu Margareta sudah benar ya. 谢谢老师。 Ya, 不客气. Terima kasih juga sudah bantu saya untuk memodifikasi. Jadi maksud saya kalau ye itu dipakai ketika jawaban atas sama bawah sama. Tapi kalau misalnya beda, teman-teman dengan langsung aja hilangkan ya. Jadi dengan senang hati, ye sama shi-nya
buang karena memang jawaban atas dan bawah beda gitu ya. Jadi 我在雅加达学习汉语 misalnya atasnya Wanlong, bawahnya Yajada. Itu nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu oh, ye itu dipakai karena jawaban atas dan bawah sama gitu ya. Kalau untuk shi ini adalah dia partikel penekanan aja, emphasize. Jadi boleh pakai, boleh enggak. Kalau misalnya saya hilangkan ye, tapi pakai shi boleh. Misalnya, 我是在雅加达学习汉语 boleh. Orang tuh langsung penekanan banget bahwa oh ya saya belajar bahasa Mandarinnya itu di Jakarta gitu ya. Ye, shi itu fungsinya gitu. Jadi saya belajar Mandarinnya di Jakarta gitu ya. Oke, lanjut ke skema ketiga ya. Skema kedua harusnya nggak masalah ya, jelas ya. 我们再继续第三部分 bagian ketiga ada Ibu Grace, Nin hao Ibu, dan Ibu Ita. Ya, ya Nin hao Ibu. Ibu Ita? 你好，老师。 Oke ya, Nin hao sudah bersama saya. Kita lihat skema ketiga. Tentang anggota keluarga ya. Oke, Bu Grace jadi A, Bu Ita jadi B. Silakan. 你家有几个人？ Ya, 你家有几口人？ 我家有5口人，你呢？ 我家有6个人。 6口。 6个人。 Ya, 6口。口nya dia pakai ha ya. Boleh sekali lagi, Bu? 我家有6口人。 6个人。 Ya, 6口人。Baik, kalau gitu kita boleh sekali lagi sambil dijabarin anggota keluarganya siapa aja, baru Nina gitu ya. Bu Ita ya untuk B. Terus yang A, Bu Grace juga sama, nanti dijabarin. Kita latihan ya, kita perpanjang sedikit untuk skemanya. Boleh silakan Bu Grace yang A sekali lagi. 你家有几个人？ 几口人 ya, 几口人 ya, 几口人. Baik, Bu Ita silakan. 我家有5口人，我有1个哥哥，也有2个妹妹。 2个妹妹 ，OK。 和 Jadi 我妈妈。 爸爸妈妈是吧？ 我爸爸不在了。 Oh, 不在了，所以5口人是termasuk Bu Ita maksudnya ya. Oke. 对呀。 Kalau gitu caranya gini. 我家有5口人我妈妈 terus tadi 哥哥是吧？ 对呀，我哥哥。 一个哥哥。 一个哥哥。 Terus selanjutnya 2个妹妹是吧？ 2个妹妹。 Oh, oke. Jadi urutannya begitu ya. 我家有5口人，有我妈妈terus 1个哥哥和2个妹妹gitu ditutup ya. Boleh sekali lagi ya yang B, silakan. 我家有5口人，我1个哥哥，2个妹妹。 Ya, 和2个妹妹。 和2个妹妹。 妹妹ya, 妹妹 妹-nya nada 5 untuk yang kedua. Nina boleh ditutup dengan 你呢？ Oke, silakan Bu Grace. 我家有6口人。 6口人 ，oke. Ada siapa Bu? 我的先生。先生 ，oke. 也有2个男儿。 2个儿子。 女儿。 iya, jadi 2 anak laki-laki. 我们说2个 langsung 儿子 Ibu, karena anak laki-laki kita 儿子 ya. Terus 2个女儿gitu ya. Ya. Oke, boleh sekali lagi Bu, 女儿. 儿子-nya boleh 子-nya nada 5, boleh nada 3 ya, nggak apa-apa. Oke, silakan Bu Grace, boleh sekali lagi untuk penjabarannya. 我家有6口人。 6个人。 一个先生。 先生 oke, terus 2个儿子。 2个女儿。 对，2个女儿呀，谢谢您，Bu Grace sudah bagus. 不客气，再见。再见。 Ya, 再见，再见，Ibu Ita，谢谢您。
再见。见ya, 谢谢你们, terima kasih ya. Jadi ini sebenarnya simpelnya cuma jawab angka, tapi saya pikir saya ajak teman-teman untuk menjabarkan ya. Jadi jabarannya boleh begitu. Begitu mau ditutup, teman-teman tinggal tambahin he gitu ya. Kayak tadi Bu Grace ya, saya ambil contohnya Bu Grace. 我家有6口人，有我先生 suami saya ya. Ibu penggunanya sudah benar ya, suami saya dengan yang sangat halus dan formal itu udah bagus banget ya. Jadi 我先生2个女儿和2个儿子. Jadi kalau misal terakhir ini biasanya kita tutup he dan 2 orang siapa ya. Untuk 儿子 duluan atau 女儿 duluan itu nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Yang penting tutup dengan he 2个女儿. Jadi kalau orang yang dengerin dia tahu oh ini sudah selesai titik. Kalau enggak kan dia masih nunggu gitu ya karena nggak ada he itu saja ya. Jadi itu sedikit kecil tapi saya kasih contoh supaya teman-teman nanti kalau next time jawab ke orang oh iya ya karena ini udah terakhir saya tutup dengan he 2个女儿. Nah, orangnya udah tahu oh udah selesai gitu ya. Baik, itu skema ketiga ya dan modifikasinya. Kita lanjut ke skema keempat ya. Skema keempat ada berikutnya Ibu Shirley. Ibu Shirley, ni hao. 你好，老师。 Ya, Ibu Shirley, saya minta ada pasangannya Ibu Judi ya. Oke, ni men hao. Ya, sambil saya tunggu dulu Ibu Judi. Saya sudah unmute, apakah bisa? 你好，老师。 Oke, baik nih, hao Ibu Judi. Kita akan ke skema keempat ya, Bu Shirley dan Bu Judi. Bu Shirley A, terus Bu Judi B ya. Silakan ya. 1, 2, 3. 你今天忙不忙？ Ya, nih 今天 你 nadanya 今 Ibu. 天忙不忙？ Yes, 很好. Bu Judi? 我今天很忙，你呢？ Ya, 我今天很忙。我今天不忙。我今天很忙，你呢？ Oke, Bu Shirley silakan. 我今天不忙。我今天不忙。 Oh, tidak sibuk ya. 我今天不忙. Bu Shirley, kalau misalnya kita mau bilang bahwa sama nih jawabannya sama kayak Bu Judi, sangat sibuk, maka bahasa Mandarinnya? 我也。我今天 Oke, Bu Shirley. Jadi bahasa 我也不 Mandarinnya 忙。 berarti saya hari ini juga sangat sibuk gitu ya. 我今天也今天也很忙。 忙, 对, 忙 ada 2 ya. Boleh sekali lagi Bu Shirley bahwa saya hari ini juga sangat sibuk. 我今天也很忙。 Ya, 我今天也很忙. Tapi kalau tadi jawabannya 我今天不忙, langsung aja tidak pakai ye. Gitu ya penggunaannya ya. Baik, 谢谢你们2位. Terima kasih buat 谢谢老师。 谢谢老师。 Bu Keci, 再见ya. Sudah bagus ya. Cuman saya bantu modif sedikit, jadi teman-teman makin paham, oh Y-nya dipakainya begitu ya. Oke, skema kelima ya, 第5部分 bagian kelima ada Ibu Nani. 然后再来是 saya minta bantuan untuk pasangannya Ibu Margareta ya. Saya unmute ya Bu. Ibu Nani saya unmute ya. Oke, 你们好。 好，老师。 Oke, baik Bu Margareta. Bu Nani, apakah bisa? Saya sudah unmute. Oke ya, kita tunggu sebentar ya. Takutnya sinyal ya. Baik, kalau gitu saya coba ganti orang dulu ya Bu Nani ya. Sepertinya sinyal nggak kebuka. Ibu Ita boleh bantu saya ya. Saya unmute dulu. Ya, gimana? Oke ya, ada ya Bu Ita ya. Baik, Bu Margareta juga sudah bersama saya. Kita lihat skema kelima. Bu Ita jadi B, Bu Margareta jadi A ya. Kita mulai skema kelima. Silakan 1, 2, 3. 你妈妈好吗？ Ya, 你妈妈好吗? Oke.
他很好，谢谢。你妈妈呢？我妈妈也很好。 Oke, wo mama ye hen hao ya, penggunaan ye-nya sudah benar. Sekarang kalau misalnya kita mau tanya kabar anakmu, apa kabar anak laki-laki? Ya, Bu Margareta gimana cara tanya kabar anak laki-lakinya Bu Ita? Contoh ya, contoh misalnya kita sama-sama tahu, oh udah punya anak gitu ya. Gimana cara menggantinya Bu? 你的男孩子好吗？ 不是男孩子ya. Jadi kalau anaknya langsung kita pakai 你的你的孩 ya 子。 儿子. Kalau 孩子 itu anak secara umum. Kalau 儿子 ini artinya anak laki-laki ya. Jadi langsung pakai kosakata. Iya, 你儿子好吗? Boleh Bu Margareta sekali lagi? 你的儿子好吗？ 对，你的儿子好吗? 你儿子好吗? Boleh juga ya tanpa de. Oke, baik. Silakan Bu Ita. 我儿子挺好的，谢谢。 Mm-mm. 你儿子呢？ Iya, sudah gantinya dengan bagus ya, Bu Ita langsung pakai 我儿子挺好的 ya, dia nggak pakai 很好 tapi pakai 挺好的, itu bagus ya, jadi modifikasi ya. 你儿子呢, Bu Margareta silakan. 我儿子也很好。 Iya, 我儿子也很好，谢谢你们两位sudah bagus ya, langsung on the spot ya ganti. 谢谢 Bu Margareta, 谢 Kalau 谢 anak laki-laki, Heeh. 男孩子 tak boleh. 男孩子 itu boy sebenarnya. Kalau ini son. Untuk umum ya lause ya. Kalau Iya, high iya, school. kayaknya sesi dulu saya pernah bahas. Jadi, 男孩子 itu adalah boy, Bu. 男孩子. Ini lebih ke 男孩子 itu anak laki-laki jenis kelamin gitu. Lebih ke boy. Kalau saya bantu dengan bahasa Inggris. Jenis kelaminnya laki-laki. Kalau kita langsung mau nyatain bahwa anak saya, anak cowok gitu ya, itu langsung pakai 儿子. Kayak gitu Bu Margareta. Ya, ya sesi sebelumnya saya pernah bahas ya, 男孩子. Jadi kalau misalnya Ibu gini aja patokannya, kalau anak saya, berarti anak saya kan langsung ya, kita udah langsung spesifikasi anak cowoknya saya langsung 儿子 Bu. Jadi 我的儿子很好 misalnya, 我儿子很好. Kayak gitu Bu ya. Sampai sini oke Bu? Ya. Oke, ya, siap. Saya lanjut ya berikutnya ya. 谢谢你们，谢谢 Bu Margareta, 谢谢 Bu Ita. 再见。谢谢老师，再见。再见，再见. Baik, saya mute kembali. Kenapa saya jabarin sebagai review juga ya teman-teman. Jadi tidak kebalik-balik lagi yang 儿子 sama 男孩子. 男孩子 itu anak laki-laki atau boy. Sedangkan si 儿子 itu son. Mungkin lewat bahasa Inggris akan lebih jelas ya. Kalau kita bahasa Indonesia kayaknya hampir mirip. Jadi ini yang saya takutin. Kita nggak bilang 我的男孩子, enggak. Tapi kita bilang 我儿子. Gitu ya. Tapi kalau umum, misalnya saya mau bilang sama teman-teman bahwa 我有一个孩子. Nanti teman-teman bisa dengar rekaman yang sebelumnya kayaknya saya bahas juga ya. 我有一个孩子. Kalau kita nggak mau sebutin jenis kelamin, kita pakai begini boleh. Misalnya contoh saya mau kasih tahu teman-teman bahwa saya punya satu orang anak, tapi saya nggak mau nyatain itu cowok apa cewek. Kan ada orang, dia bukan nggak mau nyatain, dia memang kayak gaya bahasanya aja bahwa saya punya satu orang anak, titik. Gitu ya. Maka dia akan pakai kalimat seperti ini. 我有一个孩子. Oh, jadi teman-teman tahu, oh, Laosu punya satu orang anak. Di sini 孩子nya anak, pasti anak sendiri. Karena saya mempunyai seorang anak. Dan anak ini kita nggak tahu gendernya apa, jenis kelaminnya apa. Tapi kalau saya mau langsung teman-teman tahu bahwa saya punya satu orang anak laki-laki, saya harus ngomongnya 我有一个 apa teman-teman?
Kalau saya mau langsung aja, nggak perlu ditanyain lagi jenis kelaminnya, maka saya langsung bilang ke teman-teman bahwa 我有一个 anak laki-laki, ya, 儿子. Gitu maksudnya. Ya, kemarin tuh bahasnya gitu ya. Jadi 我有一个儿子. Seperti itu ya, Bu Ita ya, jawabannya sudah benar. Iya, Ibu Cai Taoyin juga sama ya. Jadi saya benar-benar takut teman-teman bingung yang haizi sama erzi. Jadi dengan begini kan teman-teman paham, oh ya kalau dia tidak mau dinyatakan jenis kelamin, haizinya boleh, artinya saya punya anak ya. Nah, tapi kalau langsung aja teman-teman mau bahas bahwa anak laki-laki saya, anak perempuan saya, langsung aja erzi sama tadi女儿, anak perempuan yang tadi punya Bu Grace ya, ada 女儿 kayak gitu ya. Oke, siap. Jadi cukup jelas ya. Saya lanjut dulu ke skema ke-6 berarti. Skema ke-6 ada baik, ada Ibu Grace, sama Minhao Laoshi. Minhao Ibu, sama Ibu Winnie ya. Saya minta tolong. Nah, baik. Minhao. Oke, sudah hadir bersama saya. Baik, skema ke-6, Ibu Winnie jadi A, terus Ibu Grace jadi B ya. Yuk kita lanjut. 1, 2, 3. 你星期三学习韩语吗？ Oke, 你星期三学习汉语吗? Lanjut Bu Grace ya. Ya, oke, ke mute ya. 我星期三也学习韩语。 Oke, 我星期三也学习汉语. Ni呢? Oke, pakai Y-nya udah bener ya, bagus. Terus lanjut. 我星期六和星期天学习韩语。 Oh, 我星期六和星期天学习汉语. Ya, oke, bagus ya. Nah, untuk Y, mungkin teman-teman akan bertanya, Lalu saya pakai Y-nya seperti Bu Grace atau gimana? Itu dua-dua boleh ya. 我也星期三学习汉语. 我星期三学习汉语. Sebenarnya, sorry, yang B ini kan karena menjawab, mungkin tidak pakai Y dulu ya, Bu Grace ya. Karena menjawab ya, sorry ya. 你星期三学习汉语吗? 我星期三学习汉语. Atau 我星期三不学习汉语. Tapi kalau di bawahnya sama, baru kita pakai Y. Boleh sekali lagi ya, sorry ya. Kita boleh mulai dulu dari A. Bu Winnie dulu, silakan. 你星期三学习汉语吗？ Bu 我 Grace, 星期三学习韩语。 Nina. 你呢？ Oke. Nah, Bu Winnie boleh bantu jawab dengan juga. Boleh? 我也星期三学习汉语。 Ya, betul. Jadi Y-nya dipakainya pas di situ ya, karena atasnya sama kayak bawah. Kalau yang menjawab masih tidak pakai Y dulu ya. Sorry ya, tadi saya ini. Berarti ini saya boleh pakai 我也星期三学习汉语. Atau yang tadi saya mau kasih catatan adalah ini sama ini gitu ya, mereka boleh gini, posisinya boleh dibalik nggak apa-apa. 我星期三也学习汉语 boleh, atau 我也星期三学习汉语 boleh ya, dua-duanya boleh. Ini kemarin ada yang pernah tanya juga, posisi Y-nya yang mana ya Laoshi? Dua-duanya boleh, masih oke, karena si Y-nya independen,星期三-nya independen ya, mereka itu berdiri sendiri-sendiri, jadi masih boleh ya. 谢谢你们, 谢谢Ibu Grace, 谢谢Bu Winnie ya. Bukaci, 再见. Sudah benar dan bagus ya untuk pronunciation-nya. Baik, skema ke-6 beres, kita lanjut yuk ke skema ke-7. Baik, masih ada siapa yang tunjuk tangan? Ada Pak Amin. Baik, sama saya minta lagi Ibu Judi. Oke ya. Nimanhao. 好， Ya, oke, baik. Ibu Judi jadi sekarang skema ke-7 ya. Ibu Judi A, terus Pak Aminnya B. Silakan. 你星期几去公司？ Oke,
Sebentar Pak, cara 你 baca 星期几去公司？ ya nadanya ya. Oke, sekali lagi, 你星期几去公司？你星期几去公司？ Iya, 你星期几去公司？Baik, Pak Amin silakan. 我星期一去公司，你呢？ Oke, 我星期一去公司，你呢？Silakan Bu Judi. 我没有去公司。 Oh, 我没有去公司ya. Oh, Bu Judi bilang saya sudah tidak ke kantor ya. Baik, ini jawabannya sudah benar ya. Jadi Singcici itu hari apa? Nah, dijawabnya juga sudah benar sama Pak Amin ya. Singci去公司, Senin Pak Amin ke kantor, terus dia tanya balik, kata Bu Judi, 我没有去公司 ya. Misalnya, 我已经退休了. Misalnya ya, contoh saya sudah pensiun kayak gitu ya. Oke, 谢谢你们两位，谢谢谢谢。老师。不客气，谢谢 Pak 谢谢 Amin, 老师。谢谢Bu Judi ya, 不客气，谢谢. Baik, kita lanjut berikutnya skema ke-8 ya. Skema ke-8, 我看一下ada Ibu Lina. 再来 saya minta Ibu Shirley. 你好，老师。你好Ibu 你 Lina. 好，老师。 Oke, ini hal Ibu Shirley, kita akan role play yang skema ke-8 ya. Ibu Lina jadi A, Ibu Shirley jadi B. 来，我们开始，kita mulai ya. 1、2、3。他们几号去中国？他们几号去中国？很好。他们bebas Bu. 20号去中国，你呢？ Oke, 20号 tanggal 20 ya Bu ya. Boleh sekali lagi, 他们20号去中国，你呢？他们20号去中国，你呢？ Oke, 很好。我15号去中国。很好，我15号去中国。Baik, ini jawabannya sudah benar semua ya. Wah, 很棒. 谢谢您 Ibu Shirley dan juga Bu 谢谢老 Lina 师。 ya. 谢谢老师，再不客气，见。再见，再见. Ya, jadi ini sebenarnya cuma mereview jihao tanggal berapa, terus mereka sudah jawab dengan benar juga ya. Ada satu jawabannya tanggal 20, satu lagi tanggal 15 ya. Sisi Niman sudah benar ya. Jadi konteks skema 8, oh kalau cara tanya tanggal itu seperti apa, terus cara jawabnya seperti apa. Baik, kita akan lanjut ke skema 9. Saya lanjut dulu. Ada siapa berikutnya? Oke, baik. Ada Bu Ita ya. Bu Ita, saya unmute lagi. Kemudian saya minta pasangannya adalah Ibu Winnie. Oke ya. Ni hao Ibu Winnie. Halo, 老师。你好，老师。 Oke, sudah bersama saya ya berdua ya. Oke, 你们好，我们看一下第9部分 bagian ke-9. Bu Winnie A, Bu Ita B ya. 我们开始, kita mulai 1、2、3. 你们saya ya. A 对吗？ Bu Winnie yang A betul. 哦， Ya, Bu Winnie yang A ya. Oke. Silakan Bu Winnie dulu. 你们几点开始上班？好，你们几点开始上班？Baik. 我们早上8点开始上班。你们呢？你们呢？ Oke, nah Bu Ita itu cuma nadanya sedikit aja ya, tapi susunannya udah benar ya, sudah bagus. Jadi 我们早上8点开始上班，你们呢？ Boleh sekali lagi untuk nadanya yang lebih tepat. 我们早上8点开始。哦，我们早上8点开始上班，你们呢？ Oke, 很好. Lanjut, Bu Winnie. 我们9点开始上班。
好，我们9点开始上班ya. Jadi ini jawabannya sudah benar semua, nadanya juga sudah bagus ya. 谢谢你们 Bu ini 谢谢 dan 老 juga 师。 Rita 谢谢 ya. 再老见 师， ya. 再不客见。气. Oke, 再见, 不客气. Baik, kita lihat ya. Jadi skema 9 adalah menanyakan tentang jam ya. Jam berapa? 我们说几点? Terus jawabannya tadi ya. Bu Ita dia lebih lengkap, dia dilengkapi dengan 早上8点, pagi jam 8. Terus kalau Bu ini langsung jawab 9点, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Jadi sebenarnya mau pakai lengkap 早上 boleh atau mau pakai langsung jam saja juga boleh ya, 没关系的，没问题。OK， 再来是 skema ke-10 ya. Wah,还有很多呢。Oke, skema ke-10 sebentar. Ya, benar ya, skema ke-10 kita lanjut dulu. Berikutnya saya minta berikutnya ada Ibu Grace beserta Pak Amin ya. Oke, 你们好。你好， Oke, ya, 你们好. Sudah bersama saya berdua ya. Oke, Bu Grace jadi B, Pak Amin jadi A ya untuk skema ke-10. Silakan. 您好，请问您贵姓？贵姓 ditekan. 贵姓？ Ya, 贵姓. Oke, Bu Grace silakan. 我叫 Grace，你呢？ Oke, 我叫 Grace, 你呢？我叫阿敏，认识你，我很高兴。 Oke, 我叫 Amin, 认识你, 我很高兴. Bu Grace, kalau Ibu mau jawabin saya juga senang mengenal kamu. Gimana bahasa Mandarinnya? 我也很高兴认识你。 Wah, 我也很高兴认识你. Benar, Bu, benar, sudah benar. 棒我棒，也很高兴认识你ya, 很棒. Ini kalau saya bilang ya, tadi teman-teman kan ngulang-ngulang beberapa kali. Ini kalau teman-teman telatenin gitu ya, kayak Bu Grace, tadi Bu ini, Bu Ita, tadi pokoknya yang tadi ngulang-ngulang. Kalau teman-teman hafalin dan diulang terus, itu saya yakin bisa ngomong. Dan berasa nggak lebih pede? Ini sebelum saya unmute. Pak Amin dan juga Bu Grace. Benar nggak? 也要很敢啊，说 Kalau 话。 Pak Amin sih kelihatan ya. Kalau Bu Grace gimana, Bu? Bu Grace kayaknya gelombang sebelumnya ya, Bu. Cuma kali ini Ibu lebih sering tunjuk tangan. Terima. Lebih berani sekarang. Lebih berani sekarang ya. Lebih pede ya, Bu ya. Karena sebenarnya apa ya, kebiasaan, Bu. Jadi menurut saya kayak dari tadi ngulang. Ibu jawabannya benar, tapi beda. Nanti boleh dengar ulang rekaman ya. Feelingnya di saya beda. Udah berapa kali unmute, Ibu baca yang skema ke-10 jauh lebih pede, benar? 呀，老师，谢 Iya 谢。 ya, oke ya. 不客气，这是你自己的努力ya. Jadi ini usahanya Pak Amin juga, usaha Bu Grace, usaha teman-teman lain yang tadi tunjuk tangan, ada Bu Ita, Bu Shirley. Benar nggak? Walaupun tadi saya nggak tanyain satu-satu pede, tapi menurut saya nada suaranya beda karena diulang-ulang, benar nggak? Benar Nah, loh. boleh ya, 对 benar 对 ya. 对， Jadi sebenarnya kuncinya itu buat teman-teman ya, termasuk teman-teman yang sudah tunjuk tangan. Saya merasa sih beda gitu ya, kayaknya aura bicaranya jauh lebih pede. Sebenarnya apa sebabnya? Karena diulang berapa kali di unmute, ngomong, baca, lama-lama pede. Sebenarnya itu ya. Jadi latihan terus, lama-lama terbiasa. 谢谢你们两位, 谢谢Bu 谢谢 Grace 老 dan juga 师。 Amin ya. 不客气，再见, sudah bagus. Jadi apa namanya? 请问您贵姓? Ini satu aja sebenarnya untuk catatan buat teman-teman kalau misalnya menanyakan apa nama yang paling sopan ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, 老师 saya mau pakai 你叫什么名字, emang salah ya? Enggak salah. Jadi cuman lebih konteksnya sopan sama biasa saja ya, bukan tidak sopan juga, 不是. Jadi saya sekali lagi framing bahwa 您贵姓 itu the best. The best artinya orang merasa oke gitu ya, sopan, apalagi kondisinya formal. Tapi kalau misalnya, 老师 saya lupa nih gitu ya, apakah itu jadi tidak sopan? Tidak. Cuma maksudnya dia jadi konteksnya biasa ya. Jadi baiknya 您贵姓. Nah, nanti kalau teman-teman lihat di forum formal, mereka akan pakai 贵姓. Atau satu lagi yang saya pernah ajarin teman-teman, masih ingat nggak cara kita menanyakan nama orang yang sopan? Kalau 贵姓 kan ibaratnya
harus ada marga loh sih gitu ya. Sebenarnya enggak sih ya. Terkesannya begitu tapi enggak. Ya, nin zeme chenghu. Karena saya lihat reality show di China, biasanya kan mereka ada peserta datang, terus walaupun kelihatan peserta sepanteran, karena forumnya formal gitu ya. Jadi mereka akan bilang zeme chenghu, dan itu sopan banget ya. Jadi apa namanya? Iya, teman-teman sudah bantu saya jawab ya. Ada Bu Lina, Bu Ita, ya, sama Bu Nani ya. Chenghu-nya pakai ini, Bu. Ketikannya kalau benar baru muncul si pinyin yang benar baru muncullah si huruf Mandarinnya yang benar ya. Chenghu, 是这个 chenghu ya, bukan zhenghu, tapi cheng pakai c, chenghu ya. Nanti kita akan juga ke apa namanya, pinyin yang saya bahas detail di hari Jumat, di mana nanti bisa bedain antara Z sama C ya. Justru Jumat malam kemarin kita latihan banyak ya buat yang kelas Jumat. Nggak apa-apa Bu Nani, nanti kita akan latihan ya supaya nanti ketikannya huruf Mandarin yang muncul ini ya, chenghu. Ya, jadi nin sama chenghu. Bagaimana sebaiknya saya memanggil Anda. Itu sangat sopan sekali ya. Oke, terus kalau yang jawab sih biasa. Misalnya tadi Bu Grace jawab, 我叫 Grace. Atau kalau teman-teman punya marga, silakan. Misalnya, 我姓蔡叫嘉玲. Misalnya contoh ya, 你呢? Terus, 我叫 Amin. Misalnya tadi Pak Amin jawabnya gitu ya. 认识你,我很高兴. Terus Bu Grace bagus banget. Saya tambahin, saya bilang, Bu, kalau gitu jawabannya apa? 认识你,我也很高兴. Atau, 我也很高兴认识你. Boleh ya teman-teman ya dibalik posisinya karena mereka tuh independen. Ya, baik. Ini sudah bagus banget ya. Sudah kelihatan banget menguasai bahan ya. Skema ini silakan teman-teman ulang terus. Saya yakin bisa ngomong. Cuma itu kuncinya, nggak ada kunci yang lain. Bukan karena lama belajar baru bisa ngomong, enggak. Kuncinya ini ya. Ya Bu Shirley ya, ketika lebih dari satu tuh bikin rasa nyaman karena terbiasa ya. Jadi usahakan kalau teman-teman latihan di rumah itu misal conversation diulang. Awalnya sih memang bosan, tapi diulang lama-lama, oh iya ya, saya sedih happy. PD-nya juga dapat gitu ya. Baik. Sorry ya, saya baru lihat ke chattingan. Bu Judy tanya, kalau dua-duanya pakai 不 boleh 老师我星期三不学习汉语我星期三也不学习汉语 Oh boleh pakai 不 gitu ya. 没学习汉语不学习汉语 boleh Bu Judy yang tadi ya di skema sebelumnya yang tentang hari apa belajar bahasa Mandarin ya. Baik, itu boleh Bu, dua-duanya boleh ya. Baik, ini sudah selesai ke skema 10. 我们的时间到了是吧? Oh ya, sudah ya. Baik, nanti bantu ingatin saya untuk skema 11 dan seterusnya. Terus minggu depan kita juga akan bahas tentang Hanyu Pinyin dari basic awal. Hanyu Pinyin dari basic awal yang ini. Teman-teman siapin ya bahan halaman 47 ya, saya akan bahas dari awal, itu akan membantu sekali bagi teman-teman yang belum ikut dari awal ya. Akan saya kupas lebih detail, lebih fokus, dan pembahasannya lebih ke caranya gimana gitu ya. Oke, baik, 我们先到此下课，谢谢大家，谢谢班长，祝大家周末愉快，拜拜，再见。